Salam, puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kami dari ASI Jakarta selalu bersuka cita, boleh bertemu dengan para pemirsa dimanapun berada. Dan ada topik yang menarik akan kita bahas, masih dalam mempelajari kitab buku Ibrani. Para panelis sudah hadir di hadapan kita, ada Bapak Tobing. Apa kabar Pak Tobing? Kabar luar biasa, salam kepada pemirsa semua yang berkati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sama-sama dimanapun kita berada. Ya, amin. Ada Pak Fajar juga, apa kabar Pak Fajar? Puji Tuhan Pak Darwis, kemuliaan bagi namanya. Amin. Diberkati seluruh pemirsa dimanapun saudara berada. Amin. Tentu yang tak asing lagi ada Pak Adri Kaunang. Apa kabar Pak Adri? Semangat terus. Dahsyat, luar biasa, fantastik bersama Allah. Puji Tuhan Pak. Baiklah, kita akan mulai diskusi kita, dan sebelumnya kita berdoa dulu. Kita minta Pak Adri memimpin kita dalam doa. Silakan Pak Adri. Baiklah, kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah pencipta yang begitu luar biasa, kiranya kuasa Roh Kudus berada di dalam pemikiran kami saat ini, sehingga nasihat yang luar biasa ini akan menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih berkat keselamatan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, para pemirsa di mana saja, kami selalu mengirimkan salam salam kepada semua kita. Kita akan mulai diskusi ini, judulnya Yesus Pemberi Perhentian. Kita minta Pak Tobing coba membahas kira-kira apa yang akan kita bahas kali ini. Pak Tobing, silakan. Baik, pemirsa yang berkati Tuhan, kita memasuki pelajaran yang sangat spesifik, bicara masalah perhentian. Jadi Yesus pemberi perhentian. Kalau kita baca di sini Pak Darwis, di ayat hafalan, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Jadi dalam bahasa Yunaninya, ketika Paulus menuliskan ini, hari perhentian apakah yang dimaksud Pak Darwis di sini, hari ke-7 apakah yang dimaksud? Jadi kalau kita lihat dalam bahasa aslinya itu ditulisnya itu sabatismos. Ya, sabatismos. Jadi sabatismos itu mengandung arti kata sabat. Ya, sabat berarti mengandung kepada hari harafiah. Jadi kalau orang Yunani dulu, atau dalam bahasa Aram juga seperti itu, kalau sudah menyebut sabat, ya kalau kita menyebut hari Sabtu, di kita menyebut hari Sabtu, di mereka hari Sabat. Jadi pelajaran minggu ini Pak Darwis secara spesifik membahas hari ke-7 di sini memang hari Sabat, sabatismos. Ya, sabatismos artinya istirahat atau perhentian dari aktivitas sebelumnya. Ya, atau kalau dalam bahasa kata kerjanya, pemeliharaan Sabat. Ya, pemeliharaan Sabat. Jadi bukan hari ke-7 hari lain yang kita bahas, tapi secara spesifik hari Sabat kaitannya nanti dengan proses penciptaan Pak Darwis. Kata Sabat pertama sekali muncul itu setelah Allah selesai menciptakan 6 hari, maka dia berhenti di hari Sabat. Hari Sabat itu di hari ke-7. Ya, jadi ini arti harafiah. Mungkin bagi kita yang berbahasa Indonesia ini kayak bahasa asing, tapi ya sama saja sebenarnya. Kalau mereka menyebut hari apa ini sekarang, ya hari Sabat ya sama kayak kita hari Sabtu. Nah, jadi ini clear, jelas pembahasan kita menggambarkan satu hari perhentian yang nanti apa kaitannya dengan Yesus pemberi perhentian. Kalau bicara Sabat tadi seperti saya katakan, tidak bisa dilepaskan dari proses penciptaan. Sekarang kalau dikaitkan dengan Yesus, yang kita tahu umumnya Yesus itu adalah anak Allah yang mati di kayu salib. Tetapi jangan salah, sebelum Yesus turun ke dunia, sebelum langit dan bumi dijadikan, Yesus adalah bagian dari proses penciptaan itu. Yesus adalah Allah yang turut mengambil dalam penciptaan itu sendiri Pak Darwis. Jadi pelajaran hari ini minggu ini sangat krusial sekali Pak Darwis ya, mengenai hari
Sabatismos, ya Sabat hari perhentian. Itu mungkin yang boleh menjadi pengantar kita, Pak Darwis. Baik Pak Tobing, saya beralih ke Pak Adri Kaunang ini. Pak Adri, ini ada topik tanah sebagai tempat peristirahatan. Ini agak sulit judulnya ini. Mungkin Pak Adri bisa berikan keterangannya. Silakan Pak Adri. Oke, shalom. Para pemirsa yang saya kasih dalam Yesus Kristus, respons atau pertanyaan dari hamba Tuhan Pak Daris sangat berarti bagi saya dan saudara, tentunya berdasarkan firman Allah. Kalau kita lihat dalam buku Kejadian 15 ayat 13 sampai 21, Allah memiliki satu perjanjian dengan Abraham, ya, untuk memiliki tanah yang luar biasa, ya. Ada dari sampai, ya. Saudara dan saudari bisa baca dalam buku Kejadian 15 ayat 13 sampai 21. Tetapi saya coba menguraikan beberapa opini, beberapa poin penting yang mengarahkan kita kepada kata tanah Kanaan, ya. Dalam pelajaran Yosua 1 ayat 13, Keluaran pasal 33 ayat 14 dikatakan Allah mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir untuk tujuan ke tanah Kanaan adalah satu poin, beristirahat. Itulah sebabnya ada dua konsep beristirahat. Yang pertama adalah beban yang begitu berat, ya, penindasan dari perbudakan yang begitu mengerikan. Namun yang paling penting yang Allah inginkan bagi mereka kata beristirahat ini adalah kata Keluaran pasal 20 ayat 8, ya. Saudara bisa baca di sana, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Mengapa? Karena Allah mengharapkan mereka sebagai biji mata Tuhan untuk menyucikan, menguduskan dan memberkati hari yang luar biasa itu. Poin yang kedua, jadi kita berbicara opini dan tujuan. Tujuan Allah agar mereka memilikinya. Kata memiliki di sini ada dua hal. Pertama secara pertanahan, dan yang kedua adalah menjadi aset bagi perekonomian bangsa Israel yang begitu luar biasa menurut opini saya. Makmur, ya, ke depan. Tuhan membawa mereka kepada dirinya. Artinya dalam Keluaran pasal 19 ayat 4, mereka datang menyembah kepada Allah. Kata menyembah di sini adalah bukan kepada berhala, bukan kepada ilah-ilah lain, tetapi kata penyembahan ini adalah melakukan respon feedback yang begitu 100% kepada Allah yang begitu hebat. Disebut oleh Ibrahim adalah Yehova Jireh, Allah yang mempersiapkannya. Opini yang ketiga, dalam Ulangan 12 ayat 1-19 dikatakan bahwa Tuhan memberitahu orang-orang Israel bahwa mereka akan memasuki kata perhentian. Mengapa disebut kata perhentian? Karena mereka adalah umat pilihan, di mana umat pilihan telah disiapkan oleh Allah tempat di mana Dia akan tinggal bersama-sama dengan bangsa Israel. Ini tidak pernah kita dapat, ya, kepada kata tanah lainnya. Hanya berdasarkan tanah Kanaan, hanya berdasarkan instruksi Allah, maka Allah akan tinggal bersama-sama dengan bangsa Israel. Poin yang keempat, tujuannya balik lagi kepada buku Ulangan 5 ayat 12-15, dikaitkan dengan Ulangan pasal 20 dan Keluaran pasal 20 ayat 8-11. Tuhan menghubungkan hari Sabat sebagai penciptaan dengan pembebasan dari Mesir dan menginstruksikan. Nah, kata instruksi ini tidak bisa dibuat oleh orang lain. Artinya Israel harus menjalankan 100%, ya, perintah Sabat. Nah, tujuan atau kesimpulan dari pembahasan tentang kata tanah ini adalah Israel pada saat mereka sampai di Kanaan sebenarnya menjadi satu prosperity, kemakmuran rohani bagi bangsa-bangsa lain di mana Allah mempercayakan bangsa Israel untuk menjadi terang. Artinya dalam kondisi saat ini adalah spread the gospel, membagikan kabar baik kepada bangsa-bangsa yang lain. Nah, inilah tujuan Allah. Kalau seandainya mereka mengikuti instruksi Allah, memelihara kata instruksi Allah, maka orang-orang, negara-negara yang ada di sekitar mereka otomatis tujuannya sama, ya. Purpose-nya sama, tujuannya sama, adalah memelihara hari Sabat adalah ekspresi keselamatan yang kuat dan hanya oleh iman. Jadi saya ulangi lagi, memelihara Sabat adalah ekspresi keselamatan yang kuat
hanya oleh iman. Jadi poin yang kedua, dinasikan dengan kata tanah ini bahwa dari pekabaran. Apa resepnya? Iman kepada Allah. Iman kita belajar dalam buku Ibrani 11 ayat 1 adalah percaya kepada Allah, melihat dengan iman yang benar kepada Allah, menurut kiranya para pemirsa saat ini. Mari kita mempelajari buku Kejadian 15, Keluaran 20, Ulangan 5, sehingga kita bisa memperoleh inti dari pekabaran dari tanah Kanaan adalah bagaimana Allah mempersiapkan umat-umat Tuhan, termasuk saudara dan saya, untuk menuju kepada Kanaan surgawi, yang selalu kita katakan, oh Yerusalem, kota mulia. Ini Pak Darwis yang menjadi satu kemakmuran rohani tentang apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan Pak Darwis. Kata tanah ya adalah tanah Kanaan. Itu Pak yang menarik Pak Darwis. Ya. Shalom. Ya Pak Adri, ini pemikiran aja, bangsa Israel tergantung sekali kepada kuasa Tuhan sewaktu mereka mengarah ke tanah perjanjian. Ya, tergantung mulai dari makanan, minuman, dan segala macam, dan keselamatan mereka. Apa sebaiknya kita lakukan pada hari Sabat sebagai pemahaman kita bahwa kita sangat tergantung kepada Tuhan dalam hal keselamatan? Silakan Pak Adri. Jadi saya pikir ada beberapa poin Pak Darwis, banyak sekali ayat-ayat mendukung, termasuk buku Ulangan pasal 20 ya, ada 2 tawarik, banyak sekali ya, Keluaran pasal 20. Menggambarkan bahwa Sabat itu memang fokus pemikiran kita kepada Allah ya. Kalau kita sudah fokus pemikiran kita kepada Allah, maka penjabaran-penjabaran yang Yesus sementara lakukan dalam buku Perjanjian Baru bisa kita lakukan. Ya, salah satunya adalah belajar firman Allah, mengunjungi orang-orang yang sakit, memberikan pemulihan, memberikan kekuatan, sehingga ya sampai masuk matahari semuanya itu dilakukan dengan maksud-maksud kebajikan Pak ya. Kebajikan bukan untuk profit oriented atau mencari ya sesuap makanan pada hari Sabat. Inilah konsep yang sederhana Pak Darwis yang mungkin bisa menjadi bagian kita semua ya. Oke Pak Darwis, terima kasih Pak Darwis. Ya, terima kasih Pak Adri. Saya mau ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, ini ada judul karena ketidakpercayaan. Nah, ini apa ini? Silakan Pak Fajar. Ya, terima kasih. Judul pelajaran sekolah Sabat kita itu Yesus pemberi perhentian. Yesus pemberi perhentian. Memberikan satu tempat istirahat yang penuh dengan tenang. Karena memang filosofinya adalah pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, dia memiliki satu hari yang sangat spesial, yaitu untuk merayakan hasil ciptaannya, yaitu pada hari yang ke-7 atau hari Sabat. Nah, Tuhan yang kita sembah itu memiliki satu kerinduan supaya umatnya itu bersama-sama dengan Tuhannya, bercengkrama, berkomunikasi, menikmati satu ciptaan Tuhan, merayakan bersama-sama gitu ya. Ada satu keindahan pada hari yang ke-7 ini. Nah, Tuhan merindukan satu suasana yang sama kepada bangsa Israel. Bangsa Israel, Tuhan menyediakan satu tempat perjanjian, tempat perhentian, yaitu tanah Kanaan. Tanah Kanaan. Karena apa? Kerinduan dari Tuhan ingin memiliki satu hubungan yang begitu kuat dengan bangsa Israel yang sudah dipilih ya, yang sudah dipilih. Namun, Pak Darwis, pertanyaannya, mengapa mereka gagal untuk masuk ke dalam tempat perhentian itu? Yang notabene itu merupakan satu kerinduan daripada Tuhan menyediakan satu tempat perhentian bagi bangsa Israel. Jawabannya adalah oleh karena mereka tidak percaya dan oleh karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Apa sih yang mereka lakukan? Contohnya, pada waktu di Kades Barnea. Pada waktu Kades di Barnea itu mereka sebetulnya sudah mau memasuki tanah Kanaan atau tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Namun apa yang terjadi? Pada waktu 12 pengintai itu kembali ke Kades Barnea dan menjelaskan bahwa tanah ini sangat subur, tanah ini sangat baik dihuni gitu ya. Kemudian ada satu penghuninya yang raksasa-raksasa dan ada satu kota yang berkubu, benteng-bentengnya yang sangat luar biasa. Nah, memang faktanya seperti itu. Joshua dan Kaleb tidak membenarkan akan hal itu ya. Namun ini yang paling utama ini.
10 pengintai memberikan satu argumen bahwa mereka tidak akan sanggup mengalahkan orang-orang atau penduduk-penduduk yang ada di tanah Kanaan itu. Namun Joshua dan Kaleb sebaliknya memberikan satu keyakinan Tuhan yang pernah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan yang sama juga akan membantu mereka mengalahkan para raksasa. Namun apa yang terjadi, Pak Darwis? Kebanyakan bangsa Israel lebih memilih kepada orang yang tidak memiliki iman. 10 pengintai itu. Dan virus daripada ketidakpercayaan itu menular ke semua orang. Inilah yang menyebabkan mereka gagal memasuki tanah perjanjian yang sebetulnya sudah disediakan oleh Tuhan. Nah, banyak sekali peristiwa yang mungkin ya pada saat ini kita itu sedang mengadakan perjalanan menuju tanah Seimawi, tanah perjanjian yang disediakan oleh Tuhan. Apakah di dalam perjalanan kita itu kita akan gagal di jalan? Mungkin pada waktu kita mendengar mendengar bahwa begitu banyak ada masalah, kendala kalau kita mengikuti Tuhan. Hampir sama dengan peristiwa yang terjadi pada zaman lalu, yaitu bangsa Israel lebih memilih kepada mendengarkan kepada 10 orang pengintai. Mengapa hal ini terjadi? Oleh karena mereka kurang iman. Jadi apa yang mereka dengarkan itu mereka tidak percayai, mereka tidak imani bahwa Tuhan yang memiliki satu kebesaran itu akan mampu mengalahkan segala sesuatu. Ini yang paling penting, Pak Daris. Demikian, Pak Daris. Ya, ini jadi pemikiran bagi saya. Ini bisa terjadi di gereja kita, di komunitas kita. Nah, menjadi pertanyaan apa yang dapat kita lakukan, Pak, di jemaat maupun di komunitas kita, agar sesama umat dapat saling menguatkan iman. Jangan sampai kita gagal ke tanah perjanjian itu. Silakan, Pak. Ya, puji Tuhan ya. Apa sih yang harus kita lakukan di dalam jemaat supaya kita boleh saling menguatkan iman? Kita kembali ke Ibrani pasal yang ke-3, ayat yang ke-13. Ibrani pasal 3 ayat 13. Dasarnya ini ya Pak Darus. Tetapi nasihatilah seorang yang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Saling menasihati. Jadi apa yang harus kita lakukan memang saling menasihati. Kita sama-sama berjalan menuju satu tanah tempat perjanjian di mana Tuhan menyediakan satu waktu bagi satu tempat dan waktu ya supaya Tuhan bisa bercengkrama bersama-sama menikmati satu hari merayakan hasil ciptaannya. Ini merupakan satu kerinduan daripada Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa bersama-sama satu jemaat ini bisa tinggal tetap bersama-sama dengan Tuhan, yaitu dengan saling menguatkan satu sama lain, menasihati satu sama lain. Dan ada kutipan di sini Ibrani 10 ayat 24. Saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kemudian jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ini nasihat yang bagus sekali nih Pak Darwis, supaya kita saling mengingatkan satu sama lain, jangan menjauhkan dari kasih karunia yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semuanya. Demikian Pak Darwis. Amin. Saya mau kembali ke Pak Tobing ini. Pak Tobing, ini hari ini, jika kamu mendengar suaranya, sepertinya ada penekanan mengenai hari ini, Pak Tobing. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Judul hari ini mengandung kata-kata yang perlu kita cermati secara spesifik di beberapa kata. Kata yang pertama yaitu hari ini. Bicara hari ini di sini artinya bahwa pada saat ini, kapanpun kita, ya pada saat kita sekarang, dan hari ini berbicara mengenai satu dikaitkan dengan konsep kepada pengambilan keputusan. Lalu kita tinggalkan dulu sementara kata hari ini, lalu kita pindah ke kata jika. Jika ini berarti ada satu kondisional, ada satu persyaratan, ya, ada satu situasional yang terjadi. Kemudian kata mendengar suaranya, ya, mendengar suaranya. Jadi ada kata kunci di sini, mendengar suaranya. Pertama, kalau kita coba bahas, kita kaitkan dengan dua kata sebelumnya.
Kalau kita mendengar suaranya, kapan? Hari ini, ya. Kalau kita mendengar suaranya, ya kapan? Hari ini. Maka apa undangan yang Tuhan ajak kepada kita? Jangan sampai kejadian di Kades Barnea terjadi lagi, ya. Ketika mereka harusnya mengambil satu keputusan penting, Pak Darwis, pada saat itu mereka gagal mengambil keputusan penting. Hanya oleh karena pengaruh dari 10 orang pengintai. Yang mereka lebih percaya kepada suara mayoritas dibandingkan suara iman yang dibawa oleh 2 pengintai itu. Sehingga mereka gagal. Bayangkan Pak Darwis, mereka sudah dibawa keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan, mengalami suatu pengalaman rohani yang luar biasa. Tapi akhirnya tidak sampai juga ke tempat perhentian. Nah, diingatkan kembali kepada kita hari ini, bukan besok, ya. Jadi kalau kita mendengar sesuatu hari ini, sesuatu undangan yang baik dari Tuhan, maka undangan itu tidak berlakunya besok, tapi berlakunya hari ini ketika kita mendengar. Persoalannya adalah Pak Darwis, kan dikatakan jika kamu mendengar suaranya. Suara apa yang kita dengar? Ini sekarang pertanyaan kan, suara apa yang kita dengar? Kalau suara yang kita dengar adalah bukan suara Tuhan, maka keputusan-keputusan yang kita ambil setiap harinya juga bukanlah keputusan yang sejalan dengan pemikiran Tuhan. Tapi kalau suara Tuhan yang kita dengarkan, maka keputusan yang akan kita ambil adalah keputusan-keputusan yang seiring dengan Tuhan. Tapi dikatakan, jika kamu mendengar suaranya hari ini, janganlah keraskan hatimu. Nah, sekarang persoalannya, Tuhankah yang mengambil keputusan bagi kita? Ternyata bukan. Tuhan memberi kebebasan memilih kepada kita, Pak Darwis. Makanya dikatakan jangan keraskan hatimu. Saya sudah memberi suara, memberi undangan kepadamu hari ini. Tapi kalau kamu tetap keraskan hatimu, apa boleh buat? Saya tidak bisa bantu kamu. Ya Tuhan mungkin akan mengatakan begitu. Nah jadi Pak Darwis, pelajaran hari ini, ya pelajaran di hari Selasa, hari ini jika kamu mendengar suaranya, adalah pelajaran di mana kita agar jangan salah, jangan melakukan kekeliruan seperti yang dilakukan oleh orang Israel di Kades Barnea itu ketika kita mengambil keputusan-keputusan rohani di dalam hidup kita. Undangan Tuhan datang kepada kita hari ini itu bukan untuk ditunda untuk besok, bukan untuk tahun depan. Tapi hari ini jangan sampai kejadian akhirnya kita seperti orang Israel. Kita dari lahir mengenal kebenaran, meninggalkan segala macam kebiasaan hidup yang orang lain tidak lakukan, melewati berbagai macam pencobaan, tapi tidak sampai ke tempat perhentian. Jangan sampai seperti itu, Pak Darwis. Itulah kira-kira pemahaman kita terhadap pelajaran hari ini, Pak Darwis. Ya, sepertinya hal menunda ini sangat riskan ya Pak. Makanya saya bertanya, apa sebaiknya kita buat agar kebiasaan sering menunda-nunda, Pak Tobi, tidak lagi menjadi kebiasaan dalam hidup kita, apalagi mendengar suaranya. Sehingga setiap kesempatan baik yang ada, kita bisa raihlah dengan baik. Silakan Pak Tobi. Terima kasih Pak Darwis. Dalam sebuah istilah psikologi, mohon izin saya sampaikan. Menunda-nunda itu istilahnya procrastination. Dan ini sebuah gejala psikologis yang tidak baik. Menunda-nunda itu berkaitan dengan kematangan emosi seseorang. Pertanyaan Pak Darwis, apa yang kita buat supaya kebiasaan sering menunda-nunda tidak lagi menjadi kebiasaan? Hati-hati, kebiasaan menunda itu membuat kecemasan bertumpuk di satu hari. Jadi katakan, kita sebenarnya Pak Darwis hari ini seandainya kita cicil pekerjaan kita, nanti akan lebih ringan ketika di hari hanya nanti harus kita selesaikan. Tapi kebiasaan menunda membuat kita nanti mendekati hari H itu cemasnya nggak ketulungan. Lalu kita, dampaknya apa Pak Darwis? Kalau kita dalam keadaan cemas, kita itu gampang marah, sensitif, terganggu sedikit, ya jadi gampang marah. Nah, bagaimana kebiasaan? Kenapa kita sering menunda? Karena kita menganggap enteng. Nah, itu. Jadi bagaimana supaya tidak menunda? Mari kita renungkan Allah yang begitu dahsyat, yang begitu baik.
Apakah kita berani menganggap enteng terhadap kasih-Nya Tuhan sehingga kita menunda mengambil keputusan-keputusan rohani saat ini? Kalau kita menyadari betapa Allah Yesus itu begitu luar biasa berkorban untuk kita tidak berani menganggap enteng, Pak Darwis. Justru kita malu untuk menunda melakukan sesuatu yang baik. Kita justru ketakutan untuk menunda mengambil keputusan rohani yang tepat pada saat ini. Jadi apa sebaiknya yang kita lakukan? Jangan anggap enteng, Pak Darwis, dengan hal-hal rohani. Itu saja, Pak Darwis. Ya, baik Pak Tobing. Saya mau kembali ke Pak Adri ini. Pak Adri, memasuki perhentiannya. Ini hal yang luar biasa juga. Ini kita ke poin yang paling penting, memasuki perhentiannya. Silakan Pak Adri. Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Saya tertarik untuk membacakan satu ayat dalam buku Yesaya pasal 66 ayat yang ke-23. Dikatakan sebagai berikut. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Demikian firman Allah. Saya tertarik dengan satu poin penting pada saat pelatih dalam satu bidang olahraga, contohnya sepak bola, memiliki apa yang kita sebut dengan blind spot. Oke? Blind spot ini adalah para pemain tidak bisa menyadari bahwa dia memiliki kelemahan. Oke? Itulah sebabnya butuh pelatih. Saya dan saudara, apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan Pak Darwis, Allah adalah pelatih kita. Itulah sebabnya hanya Allah yang sanggup memberikan sekian ayat, termasuk dalam buku Ibrani 3 ayat 11, dan Ibrani 4 ayat 1, 3, 5, dan 10, tentang beberapa poin yang menjadi kekurangan dari bangsa Israel. Ya, oke? Itu dulu. Ya. Pertama, Allah memiliki maksud yang luar biasa kepada Israel, bukan saja beristirahat. Artinya beristirahat bisa tidur ya. Menggunakan waktu-waktu yang tepat untuk ya merefreshing ya kehidupan mereka secara pribadi dan keluarga. Tetapi poin yang kedua yang Allah inginkan bagi bangsa Israel sehubungan dengan kata perhentian ini adalah ada damai, ada kedamaian, ada sukacita, ada berkat bila mana mereka mengikuti kata perhentian itu yang menurut Kaunang berdasarkan Ulangan 3:20 adalah damai bersama Allah pada saat mereka mengikuti sabat yang begitu mesra yang kita sebut dengan damai yang penuh kekekalan. Mengapa? Kita hubungkan dengan Ibrani pasal 4 ayat 9, 11, dan 16. Kita dipanggil ya, kata kita ini adalah Israel modern, termasuk Israel zaman lalu yang saya sebut dengan generasi padang gurun ya. Kita saat ini diamarkan oleh Allah untuk melakukan beberapa hal sesuai dengan Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 tentang hari Sabat, berhenti. Tujuannya yang Allah inginkan bahwa kita akan memperoleh perhentian terakhir yang Tuhan akan janjikan bagi kita semua adalah damai sejahtera di satu kota ya yang disebut oleh Rasul Paulus dalam buku Ibrani 11 ayat 10 adalah tanah air surgawi. Pertanyaan bagi saudara dan saudari, maukah saudara ya dengan mempelajari beberapa ayat yang saya sebutkan ini akan menikmati yang kita sebut dengan perhentian eternality, kekal selama-lamanya adalah tanah air surgawi atau sorga atau Yerusalem baru. Ini yang sementara dikupas oleh Rasul Paulus tentang hubungan dari perhentian dengan iman. Iman dan penyucian akan sabat. Mengapa? Karena kata sabado, kata sabat ini adalah instruksi dari Allah sebagai pelatih terhadap bangsa Israel. Itulah sebabnya Allah selalu menggairahkan, mengarahkan, halo Israel yang kuno, tolong dengar. Itulah sebabnya dia katakan Allah adalah Allah Yehova Jireh. Allah adalah Allah El Shaddai. Semua untuk menggairahkan rohani Israel. Memandang kepada Allah sehingga semua instruksi dalam buku Keluaran 20 itu bisa dianalisa, bisa diterima oleh Israel yang lalu termasuk Israel yang saya sebut dengan Israel modern. Saudara dan saudari ingat, pelajaran ini sangat penting bagi saudara dan saudari karena mengandung satu kode etik, keselamatan yang kekal dan kedamaian yang kekal yang Allah siapkan di langit yang baru dan bumi yang baru. Inilah istilah perhentian Pak Darwis, nya itu adalah Allah.
Kiranya Tuhan memberkati kita semua yang ada di Indonesia Timur sana dan di mana saja, supaya kita semua selalu mengikuti, mendengar apa yang disebut dengan instruksi Allah. Shalom. Baik Pak Adri, ini jadi pemikiran aja Pak Adri. Apa yang kita buat agar memasuki perhentiannya dimulai dari sekarang Pak. Sehingga kita bisa siap memasuki perhentiannya yang baru nanti. Oke, saya pikir 2 poin saja Pak. Kita harus keluar dari zona nyaman. Oke? Kita harus berpikir positif. Itulah sebabnya orang yang keluar dari zona nyaman dan berpikir positif akan mengarah kepada apa kata Allah. Oke? Apa kehendak Allah? Apa rencana Allah? Apa rancangan Allah? Sehingga kalau kita mengalami 2 proses ini, maka firman Allah, ya, Alkitab yang saya pegang saat ini termasuk instruksi-instruksi yang luar biasa dari Rasul Paulus dalam buku Ibrani 4 ayat 9 sampai 11 dapat kita cerna, dapat kita praktekkan. Dan tentunya Allah selalu mengatakan kepada Israel dulu, jangan keraskan hati. Itu menjadi problem yang luar biasa. Saat ini bagi saudara yang sementara mendengar, jangan keraskan hati. Langsung ambil firman Allah, langsung kita membaca firman Allah, dan katakan, biarlah rencana Allah yang hebat, yang luar biasa, akan menjadi berkat dan keselamatan bagi saya dan saudara. Itu Pak Darwis yang mungkin bisa menjawab tanggapan pertanyaan dari hamba Tuhan yang luar biasa, Pak Darwis Pakpahan. Shalom. Ya, terima kasih Pak Adri. Saya mau ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, judulnya Suatu Cicipan Awal Akan Ciptaan Baru. Ini pasti rasanya luar biasa ini Pak Fajar. Silakan Pak Fajar. Iya Pak Darwis. Suatu cicipan awal gitu ya. Iya. Dan akan menjadi satu ciptaan yang baru. Kalau kita lihat di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 dan Ulangan 5 ayat 12 sampai 15 itu sebetulnya hukum Tuhan, 10 hukum yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Memang ada satu persamaan di situ ya. Kalau kita lihat persamaannya bahwa pemeliharaan hari Sabat itu melihat bagaimana kita diundang untuk melihat masa lalu yang memberikan satu nasihat untuk beristirahat pada hari Sabat, yaitu merayakan satu pencapaian Tuhan, yaitu pada hari penciptaan ya, langit dan bumi. Itu di Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, itu bagaimana kita melihat pada masa lalu itu Tuhan itu menciptakan langit dan bumi. Kemudian ditambahkan juga di dalam Ulangan 5 ayat 12 dan 15, bagaimana bangsa Israel itu ditebus, dibebaskan dari penjajahan, dibebaskan dari tanah Mesir, kemudian dibawa ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Nah, kalau kita lihat di dalam Ibrani 4 ayat 8 sampai 11, bagaimana nasihat kita untuk melihat pada masa lalu itu memberikan satu fondasi yang kuat. Kita melihat pada masa yang akan datang satu ciptaan baru, satu perhentian yang disediakan oleh Tuhan. Kita akan baca. Kita baca di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-9. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Ayat yang ke-10, sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Artinya bahwa di sampai saat ini ada satu tempat perhentian, satu waktu perhentian yang disediakan oleh Tuhan. Meskipun ya kita melihat pada masa lalu, namun ini merupakan satu cicipan awal dari satu ciptaan yang baru. Sehingga kita itu dapat diubahkan menjadi satu ciptaan baru, beristirahat pada hari perhentian yang disediakan oleh Tuhan, yang sampai saat itu masih tersedia bagi kita. Nah, yang paling menarik adalah bahwa Sabat ini merupakan satu hari perayaan, merupakan satu hari yang penuh dengan kegembiraan, dan satu hari yang penuh dengan ucapan syukur. Pada waktu kita memelihara hari Sabat, kita menunjukkan bahwa kita itu mempercayai janji-janji Tuhan bahwa kita sudah menerima anugerahnya. Kita menerima kasih karunia-Nya. Kita percaya bahwa dengan kematian Yesus di atas kayu salib,
dengan kebangkitan Dia, dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah, kita percaya, kita menaruh percaya bahwa Dia sedang mempersiapkan satu tempat perhentian bagi kita. Tentunya kita percaya bukan hanya dengan mendengar saja, namun ada satu, selain mendengar, kita mengimani, kita percaya kepada Dia, bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang menyediakan satu tempat perhentian bagi kita di masa yang akan datang. Demikian Pak Darwis. Ya, baik Fajar, ini jadi pemikiran Pak. Karena hari Sabat itu adalah suatu cicipan awal ya. Apa sih yang kita bisa tunjukkan di hari Sabat? Menunjukkan kesetiaan kita pada janji Allah akan kasih anugerahnya keselamatan itu. Silakan Pak Fajar. Puji Tuhan, luar biasa sekali ya. Ini menjadi satu tantangan bagi kita ya. Bagaimana kita bisa menikmati akan hari Sabat yang disediakan oleh Tuhan ya. Seperti halnya dengan bangsa Indonesia. Selalu memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus. Di mana tahun 1945 bangsa Indonesia itu sudah merdeka 17 Agustus. Dan setiap tahun kita merayakan. Apa sih yang kita rayakan? Dengan penuh dengan sukacita, kegembiraan, kita mengingat bagaimana para pahlawan itu dengan gagah berani mereka mengorbankan darahnya supaya mereka bisa terbebas merdeka dari penjajahan dan memiliki satu negara yang benar-benar merdeka, bisa berdiri sendiri. Begitu juga dengan kita, Pak Darwis. Sebagai umat Tuhan, kita sudah ditebus. Kita sudah dibebaskan dari dosa. Oleh karena itu, kesempatan yang indah bagi kita pada hari Sabat, di mana kita bisa mengingat Tuhan itu sudah menebus kita. Kita gunakan waktu kita untuk bergembira, kemudian bersyukur, menikmati hubungan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita, saling menasihati, saling menguatkan satu sama lain, sehingga perjalanan kita ke tempat perhentian yang disediakan Tuhan itu akan mulus gitu ya. Kita akan sampai, yaitu penuh dengan kesetiaan, sampai Yesus datang bersama-sama untuk menjemput kita sebagai umat-umat Tuhan. Demikian Pak Dar. Ya, baik Pak Fajar. Pemirsa, tidak terasa kita akan akhiri diskusi ini. Kita akan minta Pak Tobing untuk memberikan kesimpulan dan kata akhir daripada pelajaran kita kali ini. Silakan Pak Tobing. Baik, makasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, begitu kita pelajari pelajaran satu minggu ini, itulah ternyata betapa pentingnya Paulus mengingatkan kembali kepada para pembaca kitab Ibrani. Kalau kita kembali ke pelajaran 1 dan 2, bahwa pembaca kitab Ibrani adalah orang-orang yang tidak lagi menyaksikan Yesus berkhotbah dan yang tidak lagi melihat Yesus naik ke surga. Tetapi mereka adalah orang yang sudah dengar-dengaran dari rasul-rasul selanjutnya. Oleh karena itu, Paulus ingin mengingatkan bahwa kita punya tempat satu hari perhentian. Hari tempat beristirahat, ya, selesai dari segala jerih lelah kita dari dunia ini, dan kita duduk bersama-sama dengan Allah kelak di sorga. Walaupun sangat disayangkan, di akhirnya di kemudian hari ada satu kekuatan yang membentuk opini, membentuk pendapat kepada seluruh umat manusia di dunia ini, seolah-olah memelihara hari Sabat adalah kebiasaan atau adat istiadat orang Yahudi. Sehingga akhirnya makna hari Sabat itu yang tadinya sebenarnya adalah makna yang melambangkan sebuah keputusan Tuhan untuk mengingatkan kita kepada Allah bahwa Dia adalah pencipta kita. Tetapi akhirnya makna itu dibuat lebih rendah kualitasnya. Seolah-olah ini menjadi sebuah budaya, seolah-olah menjadi sebuah kebiasaan suku tertentu. Dan hingga sekarang pun bahkan kadangkala kita yang memelihara hari Sabat dianggap sebagai bagian dari orang Yahudi. Dianggap bukan sebagai satu hari yang sentral, hari yang bersejarah. Tapi hari Sabat, Paulus mengingatkan siapapun kita, apakah kita sekarang sudah memelihara hari Sabat atau belum. Kalau kita percaya kepada Alkitab, kalau kita percaya bahwa Ibrani ya adalah bagian dari Alkitab, mungkin ada yang mengatakan, oh perjanjian lama tidak berlaku. Tetapi Paulus di dalam perjanjian baru di kitab Ibrani mempertegas kembali bahwa Allah menyediakan hari perhentian bagi kita. Hari Sabat, hari yang melambangkan bahwa Dialah pencipta kita. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian,
Kalau kita tidak memelihara hari Sabat, berarti kita tidak mengakui Allah pencipta kita. Kalau kita tidak berhenti pada hari Sabat, berarti kita mengakui kita diciptakan oleh oknum yang lain, kekuasaan yang lain. Saya sebagai orang Kristen, saya Pak Darwis, Saudara Pak Fajar, Pak Kaunang, dan lain-lain pemirsa yang berkati Tuhan. Kita semua mengaku Tuhan sebagai pencipta kita. Oleh karena itu mari kita melakukan sabatismus. Berhenti di hari Sabat. Karena Allah lah pencipta kita. Bukan karena kita meneruskan kebiasaan orang Yahudi. Tetapi karena kita mau mengakui Allah sebagai pencipta kita. Dengan demikian kesempurnaan tabiat Allah berlaku bagi kita ketika kita benar-benar bergaul mengakui Allah adalah pencipta kita. Hari ini jika engkau mendengar suara Tuhan untuk berhenti di hari Sabat, berhentilah, jangan keraskan hatimu. Itulah pekabaran kita dalam 1 minggu ini. Amin. Amin Pak Tobing, luar biasa. Terima kasih Pak Tobing, terima kasih Pak Fajar, terima kasih Pak Adri. Luar biasa diskusi ini, mari kita ingat hari Sabat untuk menyucikannya. Dan mari kita tutup diskusi ini, kita minta pimpin dalam doa oleh Pak Fajar. Silakan Pak Fajar. Kita satu dalam doa. Puji syukur bagi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Karena Tuhan sudah menyediakan satu hari yang penuh dengan kemuliaan, yaitu hari Sabat, hari perhentian, di mana kami selalu mengingat Engkau sebagai pencipta kami yang agung, pencipta yang luar biasa. Dan biarlah kami gunakan waktu untuk bersekutu dengan Engkau pada hari Sabat ini, untuk mengingat akan penebusan yang Tuhan sudah pernah lakukan, supaya kami menjadi satu ciptaan yang baru, di mana Tuhan akan menjadi Bapa Allah yang patut kami sembah. Dan biarlah iman kami dari hari ke hari semakin dikuatkan, semakin disempurnakan, sesuai dengan tabiat Kristus, yang mana Tuhan sudah menyediakan satu tempat perhentian bagi kami semuanya. Diberkatilah semua Tuhan, pemirsa dimanapun mereka berada. Kiranya kasih karunia Allah Bapa dan kasih daripada Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih para panelis, terima kasih pemirsa dimanapun saja. Mudah-mudahan ini membawa berkat dan sukacita bagi kita semua. Dan tentu terima kasih juga kepada Pak Simon Gumanti yang setia merekam dan membagikan rekaman ini. Terima kasih. Salam. Shalom. Shalom.